supir sama Nurjana gitu. Itu timbulnya ya hawa nafsu lagi. Nur Tuhan. Berarti ini Ronggo Warsito dia bisa menciptakan Sabda Jati sama kemarin Wirid Jaya Jati. Pindah jalur ke Kiseno ini lanjutannya dari tadi. Kelanjutannya dari 10 tadi apa Kiseno? 11, 12. Baik ya. Oh, ini berarti Pupuh Mocopat Megadro yang ke-11 dan 12 ya. Ya. Untuk Pupuh Megadro yang ke-11 itu liriknya atau syairnya kan bunyinya demikian. Ki Pujangga nyambi paraweh pitutur saka pangunah ing widi ambuka wedharipun aling-aling kang ngalingi angilang satemah katon. Tuh bunyinya seperti itu untuk lirik Megadro yang ke-11. Yang artinya sambil membeli pituah Ki Pujangga juga akan membuka selubung yang termasuk rahasia Tuhan. Sehingga dapat diketahui. Itu kira-kira seperti itu. Jadi Ki Pujangga memberikan pituah itu piwarah kalau bahasa menterengnya atau wejangan. Itu kira-kira seperti itu. Nah, jadi semua apa yang diwejangkan oleh isi dari Megadro itu ciptaan Ronggo Warsito, sehingga rahasia Tuhan bisa disampaikan ke semua orang sehingga semuanya akan diketahui, akan terlihat. Yang mungkin apa ciptaan Tuhan yang bisa dilihat di muka bumi ini semuanya kan nyata. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk yang ke-11 ya. Kalau untuk yang ke-12 ini juga tidak kalah pentingnya ini isi Sabda Jati dari Pupuh Megadro itu tadi. Yang isinya para jalma sajroning jaman pakewuh sudranira andhadi rahurune saya ndarung ketias mirang murang margi kasekten wus norak katon. Itu Pupuh yang 12. Nah, yang artinya manusia yang hidup di dalam zaman kerepotan, zaman kerepotan cenderung meningkatnya perbuatan-perbuatan tercela. Makin menjadi-jadi. Banyak pikiran-pikiran yang tidak berjalan di atas rel kebenaran. Karena ada kita sebagai manusia, kita itu berjalan nyimpang dari kebenaran, tidak di atas rel yang semestinya, sehingga keagungan jiwa sudah tidak tampak. Coba lihat kita, umpamanya sebagai manusia kita sudah menyimpang dari aturan-aturan yang ada, etika, tata krama, sopan santun. Akhirnya kita sebagai manusia kok
sudah tidak tampak. Manusia kan seperti itu, tidak layaknya seperti manusia. Kira-kira seperti itu maksudmu, artinya. Ini lebih dalam daripada ya Pupus 9-10 tadi ya Kiseno ya. Iya. Karena di sini tadi yang di Pupus 11 akan terungkap rahasia Tuhan. Dan yang ke-12 itu akan menyimpang. Saya ngambil ini intisarinya daripada itu. Terungkapnya rahasia Tuhan dan menyimpangnya apa? Semua manusia lah. Iya. Dari zaman kerepotan. Berarti gini. Setelah mantep yang dikatakan Mbah Dipayana masuk di dalam satu titik makom, yaitu terbukanya tabir rahasia Tuhan. Iya. Tabir rahasia Tuhan sehingga dia bisa menjalani kehidupan dengan semestinya apa yang diperintahkan. Tabir rahasia Tuhan bisa dari dalam bahasa golongan marifat, bisa golongan kejawen, atau dalam golongan orang-orang syariat, ya tabir rahasia Tuhan nggak ngerahasiain ciptaannya. Kan gitu. Sehingga muncullah satu hakikat bahwasannya Tuhan bersama dia. Iya. Dengan bahasa sekretek hati jadi. Kun fayakun. Lalu setelah dia bisa seperti itu dengan mantep dan terbuka rahasia Tuhan tadi, di bait ke-12-nya orang manusia banyak menyimpang di zaman di zaman kerepotan. Jangan sampai orang sudah mencapai titik mengungkap rahasia Tuhan, jangan sampai dia sendiri kelimpungan dengan hingar-bingarnya dunia, sehingga dia bisa beralih lagi. Jadi sehingga tidak madep dan mantap. Nah, di sini berarti bermain bahasa silokanya atau bahasa apa ya namanya, nafsu, menjaga hawa nafsu. Nah, kalau dia hingar dengan tadi, kalau ada yang di surat juga jangan bermegah-megah, dan ada juga yang di Allah berkata jangan engkau bermegah-megah. Nah, kalau dia mengikuti jalur dunia sehingga dia lupa akan gustinya, akan Tuhannya, dia akan nimbrung ke dunia dengan hidup modernisasi. Sehingga tadi banyak orang-orang yang lupa akan Tuhannya. Seperti yang tadi diucapkan Kiseno, terbelenggu dengan apa, hidup dengan yang tidak benar, akan lari dari rel kebajikan. Yang tadinya udah benar, yang tadinya udah zikir, udah segala macam, ngelihat sebelah, wah enak hidupnya, wah dia tinggalin. Berarti kan udah di luar koridor, menyimpang, sehingga dia mau balik lagi ya dari nol lagi, kayak pom bensin, nol lagi Pak ya kan, begitu kan. Nah, jadi Ronggo Warsito memberikan wejangan ini hanya semata-mata menjaga kalbu agar tidak dibelenggu oleh hawa nafsu, sehingga kalbunya disusupin yaitu nur Tuhan. Kalau disusupin sama nur jana gitu. Itu timbulnya ya hawa nafsu lagi. Nur Tuhan. Berarti ini Ronggo Warsito dia bisa menciptakan Sabda Jati sama kemarin Wirid Jaya Jati. Jadi dia mencapai titik-titik makomnya sehingga menceritakan apa jalur-jalur yang mesti yang dilakukan seorang manusia di bumi. Ya, kembali lagi kayak Mbak Dipa tadi berbicara dengan pertanian, dengan mantap dia tadi dengan bahasa Jawa gembah ripah loh Cinawi. Sekarang orang nggak paham, Mbak. Orang nggak ngerti itu gembah ripah loh
jinawi itu apa tuh nggak ngerti. Tahunya ya beli aja. Cara nom siki ya malah orang Begitu. pengen kita Kembali lagi ke makrifatnya itu sehingga dia bisa mantep dengan laku prihatin, terbukalah tabir rahasia Tuhan. Dalam kurung semuanya sudah serba ada. Iya. Apa perlu dipinta kepada Allah? Ya Allah, aku kurang, ya Allah, aku kurang, ya Allah, ya manusia yang nggak ada cukupnya. Cuman Allah udah memberikan rezeki sebanyak-banyaknya. Tinggal